Halo, jadi kita lanjut bahas yang kemarin tentang gaya Coulomb. Kita lanjut bahas contoh soal yang itu, kemudian lanjut ke medan listrik sedikit. Ya. Oke, di sini kan contohnya yang di video sebelumnya ada dua benda muatannya minus 30 sama minus 20, jaraknya 6 cm. Jadi antara Q1 sama Q2 itu 6 cm. Kemudian di mana posisi benda ketiga kita letakkan agar tidak mendapat gaya dari kedua muatan tersebut, supaya gaya total yang dialami dia 0 gitu. Jadi kalau muatan ketiga jenisnya apapun itu, entah positif atau negatif, di mana kita letakkan biar 0. Jadi apakah di setengah, di antaranya, di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya, atau di atasnya, atau di bawahnya. Jadi jawabannya untuk kalau misalnya ada dua muatan yang berpengaruh di sini, Q1 sama Q2 terhadap Q3, maka jika muatan itu sama, jenis muatannya ini negatif, ini juga negatif, Q1 sama Q2 itu sama jenisnya, negatif sama negatif, maka yang paling mungkin terjadi adalah muatan ketiga berada di antaranya. Satu garis lurus berada di antaranya. Nah, jika muatannya berbeda, beda jenis, Q1 seandainya ini negatif, Q2-nya positif, nah, muatan ketiga tidak mungkin di antaranya. Ya seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau misalnya dia ini negatif, ini positif, kalau misalnya ini negatif tolak menolak ke kanan, ini positif sama di sini negatifnya, berarti juga tarik menarik sama-sama ke kanan, nggak mungkin karena terus dijumlahkan dia sepanjang garis di tengah-tengahnya. Lalu di mana? Berada di samping, jadi di luar dia, tapi satu garis lurus masih, karena cuma ada dua muatan, berada satu garis lurus. Jadi dia nggak mungkin di sana seandainya ini muatannya berbeda. Jadi kalau misalnya di sini negatif dan di sini positif, ini berada di sebelah sini atau di sebelah sininya, di sini atau di sini. Nah sekarang kita lihat interaksi muatan. Kalau muatannya makin besar, maka gayanya makin besar. Kalau makin kecil. Nah kita lihat seandainya di sini negatifnya lebih kecil dan di sini positifnya lebih besar, maka otomatis dia berada di dekat yang lebih kecil. Di sini dia. Kalau di sini lebih besar, sini lebih kecil, berarti sebelah sininya. Seandainya muatannya berbeda jenis. Nanti kita akan bahas di contoh soal berikutnya. Nah, di sini kita balik lagi ke soal ini. Di sini muatannya sama, sejenis, negatif sama negatif, berarti di antaranya. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Intinya gaya F3 sama dengan 0. Udah ya. Jadi F31, ini F31. Anggap aja kita dia positif, berarti sini F31, kemudian F32. Kalau negatif ini ya sama aja, nanti di sini F31-nya, ini F32 yang tolak menolak. Yang jelas F31 harus sama dengan F32. Oke. Sekarang kita langsung ke perhitungannya. F31 tuh harus sama dengan F32. Ada R-nya, jaraknya F31. Sekarang kita misalkan, kemudian F32 juga. Jadi antara muatan 1 dan ketiga itu F31, antara muatan ketiga dengan Q2 adalah muatan kedua adalah F32. Nah, kita buat sama di sini kan F31 sama F32-nya kan. Karena di sini kita masukkan ke rumus hukum gaya Coulomb, Q3 Q1 per R31, kalau 31. Kalau F32 ya Q3 Q2 R32. Habis itu kita coret, bisa kan? Coret, K-nya juga dicoret. Jadilah seperti ini. Jadi seperti itu, Q1 per R31, Q2 per R32. Boleh kita kumpulkan sekarang Q1 sama Q2-nya kita kali silang. Ini tukar posisi. Jadinya Q1 per Q2 sama dengan R31 per R32. Di sini kuadrat karena ya R-nya kan kuadrat ya. Jadi R-nya kuadrat, Q1 per Q2 di sini. Ya, jadi kita boleh sampai di sini cukup. Jadi yang warna seperti ini bisa. Kemudian kalau kita boleh
hilangkan kuadratnya, bisa jadi akarnya ke kiri. Jadi mau mana yang kalian bisa ingat, ini sama ini boleh, mau kalian hafal juga boleh, mau kalian enggak juga nggak apa-apa. Kita mulai dari sini nggak masalah karena gampang kan. Jadi udah lanjut Q1 per Q2 R31 per R32 ini kuadrat, boleh di dalam kurungin kuadrat bisa. Jadi untuk menghitungnya sekarang kita hitung R31 per R32 ini diakarkan kan, baru kita masukkan angkanya. Ya Q1 nya 30, Q2 nya 120, makanya ya di sini kan 30 sama 120. Habis itu kita coret jadinya 1/4. R31 per R32 itu 1/4, kita buka akarnya jadinya 1/2. Kemudian kita kali silang, ya kan, kita kali silang, hasilnya ya R32 sama dengan 2R31. Sampai di sini sangat jelas, sudah cukup. Nah sekarang kita lihat angkanya. Kalau jarak dari dari Q1 ke Q2 itu adalah 6 cm, jaraknya 6 cm. Nah dari jarak 6 cm kita bisa melihat hubungannya R32 itu, jadi R32 itu adalah apa? 6 cm dikurang R31 kan. Jadi R31 sama R32 kan 6 cm. Jadi R32 adalah 6 cm dikurang R31. Kemudian kita pindah ini R31 minus R31 ke kanan jadi plus, jadinya 3, R31 sama dengan 6. Jadi R31 sama dengan 2 cm. Jadi ini 2 cm. Jadi di sini sisanya berapa? 4. Jadi tidak dapat pengaruh gaya itu dengan kondisi seperti ini. Jadinya kalau Q1 sama Q2 nya itu sama jenisnya, berarti berada di antaranya. Kemudian karena perbandingannya seperti itu, ya udah kita dapat bahwa R31 2 cm, R32 4 cm. Next kita coba kalau misalnya muatannya berlainan jenis. Seperti yang di soal sebelumnya, saya tinggal pakai langsung soal sebelumnya ya. Nah yang ini 3 benda muatannya 40 plus minus 10 sama plus 8. Nah di mana letakkan benda ketiga tidak mendapat pengaruh gaya? Tadinya kan di sana 6 cm sama 8 cm jaraknya, tadinya di situ. Sekarang kan yang dipermasalahkan adalah muatan ketiga letakkan di mana supaya tidak ada gaya. Supaya tidak ada gaya dari benda 1 dan benda 2. Jadi sebelah mana dia? Ya. Nah, sekarang kita misalkan karena di sini positif. Ini positif, ini negatif. Gak mungkin benda ketiga yang positif kita tahu di antaranya. Jadi sebagian sini gak mungkin. Coba aja kalau ini positif sama positif ke kanan gayanya kan yang dialami 3. Positif sama negatif juga ke kanan karena ada tarik menarik. Jadi kanan sama kanan kan dijumlahkan, jadi nggak mungkin 0 kan. Ketika dijumlahkan maka nilainya akan makin besar. Maka Q3 ini berada di sebelah samping kanan atau kiri dari ini muatannya. Jadi kita ambil yang lebih kecil berarti. Jadi dia sebelah sampingnya, di luarnya, di luar dari antaranya, dan lebih dekat sama yang lebih kecil. Selalu seperti itu. Walaupun di antaranya nanti kalau contoh yang tadi berarti dia lebih dekat sama yang lebih kecil. Ini lebih dekat sama yang 10, lebih dekat sama benda kedua. Jadi di sini bukan di sini. Ya. Nah, di sini jarak 1 2-nya tetap fix 6 cm, cuman yang tadinya di sini 8 cm supaya kita dapat 0, kita misalkan dulu R32. Oke, otomatis kan di sini gaya 3 sama 1 kan arahnya ke sini kan. Yaitu R32, R31. Oke, udah ada. F31-nya karena di sini plus sama plus tolak menolak, habis itu F32 3 plus sama minus tarik menarik, ya udah saling mengurangi, nanti kemungkinan bisa sama dengan 0. Oke, jadi sekarang kita hitung lagi seperti tadi F31 F32 sama kan, nanti F31 coret, Q3-nya coret, K-nya juga coret. Lanjut sama lagi seperti tadi Q1 per R kuadrat, Q2 per R kuadrat, Q1
1 per Q 2 jadi R31 per R32 sama ini kuadrat. Kemudian boleh diakarkan, boleh enggak, tapi kalau angkanya masuk akal buat diakarkan atau gampang untuk diakarkan ya lebih baik diakarkan sih. Nah, dapatnya kan di sini 40 sama 10, coret-coret jadi 4:1, diakarkan jadi 2:1. Coret. Di R31 banding R32 itu perbandingannya 2:1. R31 kan full segini nih ya. Ya, itu R31, R3 ke 1. Nah, jadi R31 ini kali silang. R31 sama dengan 2R32. Oke, perbandingannya adalah R31 2, R32 1 perbandingan. Otomatis kita bisa ganti. Nah, R31 di sini sama dengan kan R31 full segini kan. 6 cm tambah R32. R32 tambah 6 cm. Ini dibawa ke kiri jadi minus dia. Maka R32 kita dapat 6 cm juga. Jadi di sini adalah 6 cm. Jadi 6 cm, ini 6 cm otomatis kan benar. R32-nya 6 cm, R31-nya 12 cm. Jadi ya 2:1. 31 ke 32. Jadi caranya seperti itu sangat jelas. Oke. Itu kalau misalnya segaris kita cari yang 0. Di mana gitu. Next. Nah, jadi resultan gaya Coulomb kita masih pakai konsep vektor di sini. Jadinya contohnya seperti ini, ada muatan pertama plus 4 mikrocoulomb, muatan kedua plus 3 mikrocoulomb, muatan ketiga minus 6 mikrocoulomb. Ini sembarang aja. Kemudian kita misalkan ada di muatan kedua berada di ini siku-siku ya. Di segitiga siku-siku anggapnya di sini 4 cm, 3 cm, kemudian nanti kita dapat di sini 5 cm kan. Pertanyaannya berapa gaya yang dialami benda kedua? Benda kedua berapa gaya totalnya? Benda ketiga berapa gaya totalnya? Jadi boleh nanti kita analisis. Nah, penyelesaiannya adalah benda kedua dia akan mendapat gaya ke kanan karena di sini positif sama positif. Jadi tolak menolak, benda kedua akan mendapat gaya ke kanan akibat benda ke satu. Kemudian ini positif sama negatif tarik menarik jadi ke atas akibat benda ketiga. Jadi F21 nya ke kanan, F23 nya ke atas. Karena di sini siku-siku resultannya boleh langsung kita ambil seperti vektor biasa. Nah, inilah resultannya F2 total menjumlahkan F21 tambah F23, tapi menjumlahkan enggak biasa 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu kan. Kita gunakan vektor sekarang. Jadinya vektornya di sini jadi 5 cm. Nah, resultan vektor besarnya F2 yaitu adalah F21 tambah F23 ini kuadrat tambah 2F21 F23 cos theta. Ini rumus penjumlahan vektor panjangnya. Tapi karena di sini sudutnya siku-siku atau 90 derajat dengan nilai cos 90 derajat adalah 0, otomatis kita bisa sederhanakan jadi cukup seperti ini. Jadi ini untuk yang siku-siku kan, untuk mengingat lagi yang lupa vektor. Ya, jadi anggapannya seperti Pitagoras. Ini maksudnya di rumus Pitagoras jadi. Oke, kita masukkan angkanya. Kita hitung dulu F21, Q2 sama Q1, Q2-nya 3, Q1-nya 4. Nih, udah. Jaraknya 4 cm, dikuadratkan jadikan meter ya, 10⁻², ini jadi meter. Nah, kita hitung dapatnya ini. Ya, nanti bisa tinggal dihitung aja. F23 ya kan? F2-nya 6, 3 kali 10⁻⁶, Q3-nya 6 mikrocoulomb, 6 kali 10⁻⁶, terus jaraknya 3 cm nih. Jadi 3 kali 10⁻², jadikan meter kan, lalu dikuadratkan, hasilnya adalah 180 Newton. Jadi hasilnya satunya 67,5, satunya 180 Newton. Nah, baru kita selesaikan dengan cara yang tadi. Nah, kita masukkan ke sini, 1 kuadrat, 67,5 kuadrat tambah 180 kuadrat, hasilnya adalah 192,24
moton dengan arah ya jelas seperti di F2 di gambar. Jadi nanti kalau seandainya ada kondisi seperti ini, dia akan mendapat seolah-olah mendapat gaya dorong. Ada gaya, jadi gaya Coulombnya arahnya ke sana gitu. Lalu bagaimana dengan gaya ketiga? Berapa besar gayanya? Arahnya kemana? Nih sekarang kita lihat gaya ketiga. Untuk muatan ketiga mengalami tarikan karena ada benda pertama, mengalami tarikan juga karena benda kedua. Jadi ada F31, ada F32. Jadi resultannya kemana? Nah, metode jejer genjang. Di sinilah F3. Jadi di sini F3. Oke. Yang pertama kita cari ya, yang kita butuhkan ya udah ada di sini F31, F32, masukkan ke rumus seperti tadi. Cos theta. Cos theta ini segitiga siku-siku, di sini tetanya gampang. Oke. Nah, jadi kalian cari dulu F32 berapa, F31 berapa. Jadi ya udah ini jadi semacam tugas ya. Iya tugas ya nih. Boleh kalian kerjakan berapa F3. Caranya sama seperti tadi, tinggal ikutin K1 Q3 per R yang 31 kuadrat. Nanti tinggal dijumlahkan baru masukkan ke rumus ini. Dapatlah F3. Itu tugas pertama di sesi ini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah medan ya. Itu gaya Coulomb. Sekarang ke medan. Medan itu area, wilayah, daerah yang terpengaruh oleh sebuah benda atau lebih yang bermuatan listrik. Jadi ada pengaruh karena muatan. Adanya medan, ada daerah. Jadi pengaruhnya itu dia bisa menghasilkan gaya-gaya. Ada pengaruh medan yang kemudian disebut dengan itu. Walaupun netral ya pasti ada pengaruhnya dari muatan, entah itu positif atau negatif. Nah, digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Kalau arah yang positif tuh arahnya keluar atau meninggalkan si muatan, kalau negatif dia masuk menuju muatan. Jadi positif soal dia mendorong, negatif soal dia menarik. Itu adalah kesepakatan. Jadi arah-arahnya seperti itu. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Kalau positif sama negatif, ya otomatis tarik menarik kan, jadi garis-garisnya akan terhubung. Positif sama positif tolak menolak, arahnya sama-sama keluar ya nggak mau. Orang sama-sama keluar kan nggak bisa berinteraksi dia. Otomatis dia tolak menolak, tidak ada yang terhubung di sini. Sama begitu pula kalau negatif sama negatif sama-sama masuk ya, di sini juga tidak akan ada garisnya. Kalau seandainya dimisahkannya ada dua lempeng atau apa ini entah batang positif dan negatif, maka arahnya dia akan terhubung gitu. Kita juga nanti akan bahas tentang keping sejajar. Nah, kuat medan listrik bisa dihitung kan. Jadi kalau benda yang bermuatan Q yang besar, ini yang besar diuji dengan sebuah benda bermuatan Q yang kecil dimisalkan ya. Nah, kalau mau cek besar kuat medan listrik di titik itu, E besarnya E itu sama dengan F interaksi dari K Q kecil Q besar per R kuadrat dibagi dengan Q ini sendiri, si penguji ini. Berapa sih medan listrik di titik itu? Jadi kita uji dengan satu muatan. Jadi kan nanti ada gayanya, gaya yang dihasilkan kemudian dibagi dari muatan itu. Ternyata medan listrik yang dihasilkan oleh Q yang ini adalah sekian. Nah, jadi bisa dirumuskan bahwa E itu sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi Q-nya cukup 1. Ini satuannya, nah, ada yang berbeda, dan kemudian di sini kuat medan listrik itu tetap apa? Vektor. Jadi penjumlahannya sama seperti tadi, segaris atau yang tidak segaris. Kita menggunakan menentukannya dengan arah penjumlahannya seperti apa. Nah, sekarang menentukan arah medan listrik pada suatu titik. Ini kalau positif keluar, kalau muatan kedua negatif masuk, muatan tiga juga misalnya negatif masuk. Seandainya titik itu, ini ada 3 benda,
seandainya sebuah wilayah itu ada sebuah titik di mana gitu, misalnya di titik ini, di bintang ini, dia kan mendapat medan kan, dia berada pada wilayah antara benda bermuatan 1, 2, dan 3, atau benda 1, 2, 3. Nah, apakah dia terpengaruh oleh dari benda bermuatan 1? Iya, terdorong. Kedua, iya juga. Ketiga, walaupun dia jauh, iya juga. Kemana arahnya? Maka ini 1 kan mendorong kan, berarti arahnya kita ambil ke sini, ke kanan. E1, medan listrik akibat dari benda pertama atau muatan pertama. Yang kedua gimana? Sama. E2 karena dia masuk atau menarik ya juga ke kanan kan, menuju sini. Kalau ini mendorong ke sana juga sama-sama kanan. Kalau yang ketiga gimana? Ada juga. Dia maunya masuk ke sana, menarik ketiga, otomatis dia ke kanan juga. Berarti di titik ini, misalkan titik atau di daerah sini, itu ada medan semuanya ke kanan. Dari 1, dari 2, dan ketiga ditotalkan nanti ke kanan. Kalau bagaimana kalau misalnya titik yang lain? Oh, yaitu E3-nya. Titik yang lainnya di sini. Ada 1, 2, 3 tetap posisinya seperti itu. Nah, misalnya kita berdiri di sini, di sebuah titik di sini. Kemana aja? Kita lihat dari 1 tuh mendorong ke sini. Nah, otomatis tanda panahnya ke situ. Itulah E1. Yang kedua kan menarik ke atas, otomatis tanda panahnya ke atas. Itu E2. Ketiga juga menarik ke bagian sini. Nah, tanda panahnya ke sana, itulah E3. Jadi ketika berada di sini itu akan kita mendapat pengaruh medan dari muatan 1, 2, 3 arahnya 1 ke sini, 1 ke sini, 1 ke sini. Nah, nanti menjumlahkannya bagaimana? Kita tetap menggunakan resultan secara vektor. Contoh, 2 muatan. Nah, sekarang saya misalkan dia sejenis. Tapi bedanya yang satunya 2, yang satunya 3. Terpisah 2 cm. Ini muatan 1, ini muatan 2. Ini 2 mikrokulom. Nah, berapa besar medan listrik di tengah-tengahnya, di diantaranya di titik X. Ini contoh pertama. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah itu medannya berapa? Jadi bukan ada muatan lagi, di sini kita bahas medan ya. Nah, di titik X, maka di titik X, di sebuah posisi di titik X, di daerah X itu akan mendapat E1, jadi satunya ke kanan dia mendorong. Kemudian mendapat E2 ke kiri. Berapa medan listrik di titik Y? Y-nya misalnya di sini. Nah, kita tarik ke sini, dia kedorong. Oh ya, dari 1 kedorong ke situ kan. Kita ambil garis lurus, dia terdorong ke situ. Benda yang arahnya keluar ke situ, jadi seolah-olah ada angin atau ada dorongan ke sini. Terus akibat dari yang kedua, nah ada dorongan ke sini. Nggak kelihatan. Jadi tidak terlihat ada dorongan, tapi memang ada. Itulah gaya Coulomb. Jadi di sini 1, di sini E2-nya sama-sama keluar dari muatan. Jadi seolah-olah dia mendorong lah gitu. Jadi arahnya sepertinya ada 2. Nah, kita misalkan di sini 2 cm, ini 2 cm. Kemudian sudutnya 60 derajat. Ini 60 derajat, ini sudut bertolak belakang. Nah, yang jelas di sini masih sama lah. Oke. Jadinya kita bisa menghitung. Nah, pertanyaan ketiga, di mana medan listrik 0? Oke. Kita akan bahas titik X. Di titik X kita udah ada nilai angkanya di sini kan. E1, E2, E3 di titik X. Nah, kita harus menghitung dulu E1-nya berapa. Ini E1 Q1 per R kuadrat. Masukkan angkanya ini Q1-nya 2 mikrokulom, 2 kali 10 6 per. Di titik X itu adalah di tengah-tengahnya yang tadi kita sebut, yang tadi saya bilang di sana. Soal berarti ininya jaraknya 2 cm, di tengah-tengahnya berarti sini 1 cm. Kita ambil 1 kali 10 2 kuadrat.
Hasilnya 18 kali 10⁻7 Newton per Coulomb. E2 sama, tinggal ganti angkanya, yang tadi 2 sekarang 3 ya. Hasilnya 27 kali 10⁻7 Newton per Coulomb. Berapa totalnya di titik X? Ya udah tinggal kurangi karena segaris. E2-nya lebih besar kan, 27, E1-nya lebih kecil, jadi 9 kali 10⁻7 Newton Coulomb dengan arah totalnya berarti ke kiri. Itulah medan listrik di titik X. Oke, sekarang di titik Y. Oh, saya lupa ganti. Di titik Y. E1-nya berapa di titik Y? E2-nya berapa di titik Y? Otomatis jaraknya R-nya pasti beda dengan yang tadi. Ya, di sini R-nya sama-sama 2 cm ya. Q-nya tinggal dimasukkan seperti tadi, berapa E1 di titik Y, berapa E2 di titik Y. Nah, kemudian E di titik Y kita gunakan rumus vektor ini dengan cos-nya adalah 60 derajat. Oke, nah ini tugas kedua, kalian hitung berapa E di titik Y. Sangat jelas. Dan tugas ketiga adalah di mana medan listrik 0 nilainya. Kalau ada dua muatan Q1 dan Q2 di sini, hitung di mana medan listriknya sama dengan 0. Jadi ada 3 soal. Silakan dikerjakan dengan cara yang sama seperti tadi, sangat gampang. Ya, kalau misalnya E-nya mau sama dengan 0, berarti E di titik, misalnya di titik apa, itu sama dengan 0. E-nya kan ada 2 nih, akibat E1 dan E2, berarti E1 kurang E2 sama dengan 0, atau E1 harus sama dengan E2, E1 sama dengan E2, terus diganti coret-coret seperti tadi, dapatlah jawabannya. Oke? Sementara itu aja dulu untuk medan listrik. Sampai di video berikutnya kita masih bahas tentang medan listrik. Semoga bisa dimengerti ya.